kenapa filmku yang diginiin? Itu salah satu pertanyaan gue. Jadi kalau kita masuk ke bioskop Thailand, mereka punya satu papan gede yang udah langsung nulis tuh klasifikasi film-film. Nah itu dia yang gue mau bilang, maksudnya gue nggak ngerasa di sini ada SOP gitu. Jadi tabula rasa tuh kita sebenarnya nggak, maksudnya waktu masuk sensor tidak apa-apa gitu ya, lulus sensor. Tapi pas kita diputar ke daerah-daerah, nah itu self sensor itu. Ada beberapa bagian kita disensor. Karena di depan ada agama Kristen, berdoa Kristen, kita disensor, dibuang. Nggak boleh. Dan yang paling penting sebenarnya, oke, katakanlah gue nurut sama lu, hai lembaga sensor. Ketika udah lolos dan diprotes, lu ngapain sekarang? Lu ngelindungin gue apa enggak? Nah, itu pertanyaan gue waktu lu lagi proses tanda tanya, karena lu kan udah dulu sensor begitu loh. Iya, mereka tidak hanya melarang dengan mengajak diskusi dan itu, tapi mereka yang paling berbahaya adalah mereka sudah memberikan rasa takut, menanamkan rasa takut kepada banyak orang, terutama kepada kantong-kantong etalase kita, televisi, ya kan, bioskop gitu loh, sehingga ketika kita mau membuat film lagi ada label agama atau ada nama Hanung Bramantyo gitu kan, ini pasti kontroversial lagi, ini pasti hubungannya sama sana lagi, nah itu. Nah dari situlah kemudian maka LSF itu sendiri ya udah perannya dia yang sebatas hukum. Jadi kalau misalnya si lembaga yang protes itu lapor ke polisi, ke hukum, nah LSF baru ikut. Tapi jalur non hukum ini berarti lu sendirian aja udah? Sendirian. Non hukum sendirian. Dan mestinya kan ketika ada protes seperti itu, saya bisa lapor polisi juga kan, minta dong tolong dilindungi apa segala macam gitu kan. Tapi ternyata ya polisi hanya sekedar mengamankan, tapi ketakutan itu yang paling penting. Dampak dari ketakutan itulah akhirnya kemudian mempengaruhi etalase itu untuk kemudian menurunkan film kita. Itu kejadian juga kemarin tuh waktu di film di Balik 98. Waktu hari pertama itu kita udah dapat dibilangin ini film nggak benar, semuanya pada mau demo. Terus LSF tuh akhirnya sampai dapat surat tembusan ke RI 1. Itu dari mereka tuh ngasih gitu. Mereka tuh siapa, Mas? Ya sebuah ormas. Ya lumayan besar soalnya. Makanya saya menyalahkan sejarah lah apa yang kayak gitu. Pas mereka kasih itu, mereka pun sampai ngirim bahwa mau berhentiin semua di Makassar. Karena pengikutnya mereka besar di situ. Di Makassar. Di Bekasi, di Bogor, pokoknya ada beberapa 5 titik yang kalau kita lihat tuh Makassar itu salah satu pot terbesar ini loh film Indonesia ya. Makassar salah satu terbesar, Bekasi salah satu. Suratnya ini ke PH lo nih berarti. Ke PH. Dan akhirnya dari si PH KMNC ke 21 ke semuanya. Semua dikirim katanya sampai dikirim ke XX1. Itu sampai saat itu saya dapat telepon dari teman-teman dari XX1 gitu, Pak ini gimana nih? Saya kalau sampai hancur-hancuran, Bapak mau siap ganti nggak? Aduh. Saya dapat begitu, maksudnya ya saya nggak bisa salahin, itu kan memang itunya mereka ya, maksudnya emang tempat dagangnya mereka, kalau tempat dagangnya mereka, tokonya, etalase mereka dihancurin karena film saya. Kalau terusin Pak, kalau Bapak siap nanggung. Pertanyaan kayak gitu, saya sih siap nih kalau Bapak mesti tabrakan sampai hancur-hancuran, nggak apa-apa, tapi Bapak siap ganti ya. Saya dapat pertanyaan kayak gitu dalam waktu cepat, dan itu sudah dalam waktu 4 jam film rilis show pertama. Hari pertama. Jadi orang belum even nonton the film? Belum. Dan ternyata aku dikirimin fotonya, emang mereka pada berjejer di depan mau siap-siap nahan gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi akhirnya karena kejadian itu sensor akhirnya masuk lagi. Itu 3 hari apa 4 hari gitu, saya nungguin dia tegang gitu loh. Karena kalau ibaratnya sampai statement, tapi itu jadi gamble tuh kita. Kalau di ibaratnya ternyata saya dibilangnya salah, turun semuanya turun. Akhirnya mereka keluar statement, kita kebetulan keluar statement bahwa film ini tidak menyalahkan siapa-siapa dan semua yang dibilang dari surat itu tidak dinyatakan benar. Jadi itu akhirnya mereka dissolve sendiri tuh? Dissolve sendiri, hilang sendiri. Tapi yang secara personal... Enggak, mereka berstatementnya di media. Akhirnya mereka di media karena jadi heboh kan. Akhirnya di media mereka bilang bahwa tidak ada ini, dan mereka pun juga ngirim surat kembali. Untungnya waktu itu alhamdulillah kita dapat surat itu loh. Jadi lembaga yang merasa keberatan dikirim suratnya, kita kirim suratnya. Dan mereka pun yang lembaga itu merasa tidak puas, tapi tetap ngirim, dan akhirnya mau mencoba ke pribadi, mau somasi sama Lukman sebagai sutradara, saya produser sama company lah ya. Tapi berbeda dengan yang terjadi di tanda tanya pada saat tayang di salah satu televisi swasta, itu lembaga pemerintahan datang dan membela. Tayang, ada saya, tayang. Dari yang sudah kita perbincangkan segmen kedua ini, kita perlu strategi budaya yang lebih jelas karena tadi seperti dibilang Mas Anung, Indonesia tidak tunggal.
Jadi kita memerlukan strategi budaya yang lebih jelas untuk turunan-turunannya juga akan mengikutinya, seperti lembaga sensor juga akan mengikutinya. Oke, kita akan lanjutkan obrolan movie lalu roundtable berikut. Jadi yang kedua ini di segmen berikutnya yang akan tetap membahas tentang isu-isu yang berkaitan dengan para produser film. Stay tune.